Cerita dimulai dengan orang-orang aneh yang merapalkan mantra dengan tidak jelas. Orang-orang itu berkumpul di sebuah tempat dan mereka terus merapalkan mantra dengan nada yang sangat aneh. Tiba-tiba beberapa hal yang ada di dekat mereka pun langsung hancur karena sebuah serangan. Orang-orang yang tadi merapalkan mantra langsung terkejut dan mereka juga merasa kesal pada orang yang tiba-tiba menyerang. Orang yang menyerang adalah seorang manusia bernama Ray Chang. Dan di sana ia adalah dewa pedang yang memimpin pasukannya. Tak hanya itu, di sana juga ada seorang necromancer, yang dimana necromancer itu adalah orang yang akan melawan orang-orang gila, yang di awal terus merapalkan mantra. Di sana sudah banyak orang yang mengepung tempat tersebut karena sekarang mereka tidak ingin hal buruk terjadi pada dunianya. Terlihat di sana juga ada seorang saintis yang bernama Maria, dan Maria saat ini berkata bahwa mereka harus menghentikan ritual yang akan dilakukan. Namun terlihat semua itu terlambat, karena sekarang menara yang ada di tempat tersebut sudah berubah menjadi level yang sangat sulit. Bos monster yang ada di tempat tersebut langsung keluar dan bos monster itu langsung menghempaskan banyak hal yang ada di hadapannya dengan sangat mudah. Para player yang melihat hal itu langsung menggertakkan giginya. Di sana mereka sedikit kesal karena mereka tahu jika bos monster yang muncul pasti sangat kuat. Bos monster datang dengan aura yang sangat mengerikan dan ia muncul sambil membawa 2 buah pedang yang melayang. Si bos monster di sana menatap dengan tajam dan ia sudah bersiap untuk membabat habis semua player yang ada di hadapannya. Bos monster itu pun dengan cepat langsung melayangkan banyak serangan sehingga membuat banyak manusia yang berada di sana tumbang dengan mudah. Para manusia yang berusaha melawan langsung dikalahkan dengan telak tanpa bisa melancarkan sebuah serangan kecil pun pada bos monster tersebut. Beberapa manusia yang ada telah tewas, di sana mereka tewas dengan mengenaskan karena bos monster itu memiliki kekuatan yang sangat tidak ngotak. Maria yang merupakan pasukan dari umat manusia sendiri sekarang masih berusaha keras. Karena ia tahu jika dirinya kalah, mungkin umat manusia akan musnah dan hancur lebur. Meski Maria sudah berusaha keras di sana, ia tetap kesulitan. Karena pada saat ini bos monsternya memiliki kekuatan yang sangat besar dan tidak ngotak. Ray Chang yang merupakan dewa pedang sendiri saat ini malah terdiam dan ia tak bisa berbuat apa-apa di hadapan kekuatan yang sangat besar milik bos monster. Ray Chang menggertakkan giginya karena di sana ia merasa takut pada kekuatan milik bos monster yang jelas-jelas sangat besar. Ray Chang pun akhirnya langsung berlari. Di sana ia berlari karena merasa takut dan ngeri dengan keadaan sekarang. Para bawahan Ray Chang pun langsung memanggilnya. Di sana mereka tidak percaya karena Ray Chang yang dijuluki dewa pedang sekarang kabur karena takut akan kematian. Si bos monster yang melihat Ray Chang kabur pun langsung bersiap dengan senjatanya dan ia berkata bahwa Ray Chang ini benar-benar manusia yang sangat bodoh. Bos monster itu langsung mengayunkan senjata miliknya dan ia berkata bahwa Ray Chang tidak akan bisa kabur dan pergi dari tempat tersebut. Sebuah serangan pun langsung melesat cepat ke arah Ray Chang dan serangan itu dipastikan akan mengenai Ray Chang dan bisa membuat tubuhnya tersingkang hingga habis. Tapi tiba-tiba serangan itu pun ditahan oleh seseorang dengan kekuatan yang sangat besar. Orang-orang yang melihat orang itu datang langsung merasa tenang dan mereka berkata bahwa sekarang mereka semua pasti akan selamat. Terlihat orang yang datang dijuluki sebagai Hero King dan ia datang dengan tatapan tajam sambil berniat untuk menyelamatkan mereka semua. Hero King di sana langsung bergerak cepat dan ia pun langsung datang ke arah si bos monster agar bisa mengalahkannya. Si bos monster yang melihat hal itu langsung menatap tajam dan di sana ia pun langsung mengayunkan banyak serangan ke arah raja para hero. Hero King di sana menatap dengan tajam dan sekarang ia pun sudah bersiap untuk melancarkan sebuah serangan kuat ke arah si bos monster. Si bos monster ikut menatap dengan mengerikan dan di sana ia pun akan mengeluarkan serangan pamungkasnya agar bisa menghabisi Hero King yang ada di hadapannya. Terlihat mereka berdua pun sekarang sudah saling berhadapan satu sama lain dan sekarang mereka berdua sudah bersiap untuk saling menghabisi. Sebuah bentrokan antara dua kekuatan besar pun terjadi dan hal itu langsung membuat ledakan yang cukup besar. Orang-orang yang berada di sana langsung terdiam karena di sana mereka merasa takut sekaligus takjub dengan keadaan yang terjadi pada saat ini. Maria sendiri saat ini langsung berteriak kencang. Di sana ia berteriak pada Kang Yusung yang merupakan Hero King dan ia berteriak karena takut terjadi hal buruk pada Hero King. Si bos monster yang sedang bertarung sendiri di sana berkata bahwa Kang Yusung sangatlah bodoh karena ia berani menyerang dirinya sendirian tanpa bantuan dari siapapun. Dengan senyum yang mengerikan di sana ia pun berkata bahwa si Hero King pasti akan mati dengan keadaan yang paling menyedihkan. Kang Yusung sendiri di sana malah menatap santuy dan ia berkata bahwa dirinya sekarang akan memperlihatkan seluruh kekuatan yang dimilikinya.
Kang Yosung di sana langsung menyeringai ke arah si bos monster dan ia berkata bahwa sekarang bos monster itu pasti akan tewas. Si bos monster pun saat ini langsung terkejut. Di sana ia tak menyangka karena ternyata Kang Yosung masih memiliki kekuatan yang sangat besar sehingga membuat dirinya kesulitan. Sebuah kekuatan besar pun langsung muncul dan hal itu langsung membuat sebuah ledakan yang besar di tempat tersebut. Para player yang berada di sana langsung menahan ledakan itu karena mereka tahu jika ledakan tadi cukup kuat dan mungkin bisa membahayakan. Tapi tiba-tiba ledakannya pun berhenti dan hal itu langsung membuat para player yang berada di sana terdiam kebingungan. Para player saat ini terus memperhatikan keadaan yang terjadi karena mereka tahu jika sekarang si bos monster sudah musnah. Sambil memperhatikan Kang Yosung di sana, mereka pun berkata bahwa sekarang umat manusia telah menang dalam pertempurannya. Notifikasi tentang kemenangan mereka pun mulai bermunculan dan sekarang umat manusia bisa selamat berkat Kang Yosung yang mengalahkan para monster. Kang Yosung yang telah mengalahkan para monster pun sekarang terlihat tumbang sambil mendapatkan banyak hadiah dari sistem. Kang Yosung memperhatikan keadaan sekarang dengan tatapan kosong. Di sana ia berkata bahwa dirinya memang telah menyelamatkan dunia, tapi itu hanya 1 tahun saja karena nanti para monster pasti akan datang kembali. Beberapa waktu setelah itu terlihat diadakan sebuah pers tentang para hero yang telah menyelamatkan dunia para manusia. Salah satu hero yang paling berperan besar adalah Kang Yosung, dan Kang Yosung langsung menatap dengan dingin ke arah semua media yang ada di hadapannya. Mainan berbentuk Kang Yosung sendiri sekarang digemari oleh banyak orang. Semua orang senang dengan Kang Yosung dan semua yang menonton Kang Yosung langsung merasa senang karena mereka berpikir bahwa Kang Yosung sangatlah hebat. Semua manusia yang ada di dunia senang dengan keberadaannya dan mereka berkata bahwa Kang Yosung sangatlah berjasa karena telah menyelamatkan dunia berkali-kali. Salah satu orang yang ada di sana pun langsung berkata bahwa sekarang ia bertanya tentang bagaimana perasaan Kang Yosung setelah menyelamatkan dunia. Kang Yosung yang mendengar hal itu malah diam saja. Lalu tiba-tiba di sana ada seseorang yang mencoba Kang Yosung untuk berbicara. Terlihat yang menyuruh Kang Yosung untuk berbicara adalah Maria, dan di sana Maria berkata agar Kang Yosung mengatakan beberapa hal meskipun ia tidak menyukainya. Maria di sana mengepalakan tangannya dan ia berkata bahwa dirinya memohon karena sekarang adalah siaran langsung yang disaksikan oleh seluruh dunia. Maria di sana menatap dengan gugup, sedangkan para player lain memperhatikan keadaan sekarang dengan tatapan yang cukup tajam. Terlihat di sana 10 pahlawan terkuat telah berkumpul dan sekarang mereka semua akan menjelaskan tentang cara mereka menyelamatkan dunia dari mara bahaya. Namun Kang Yosung di sana malah berkata bahwa para pahlawan itu sangatlah bedebah. Ia berkata bahwa tujuan dirinya hanyalah mendapatkan uang. Semua orang yang ada di sana langsung terkejut karena mereka tidak menyangka dengan apa yang dikatakan oleh Kang Yosung barusan. Maria yang mendengar hal itu ikut terkejut. Di sana ia langsung membeku karena tahu jika perkataan Kang Yosung tadi benar-benar di luar nalar. Dengan suara yang sedikit rendah, di sana Kang Yosung pun bersiap untuk mengatakan sesuatu lagi. Kang Yosung memasang wajah yang sangat dingin dan ia berkata bahwa kehidupan pahlawan yang ada di hidupnya telah hilang sejak lama. Beberapa waktu sebelum kejadian itu terjadi, para manusia mulai ketakutan karena saat itu mereka berpikir bahwa akhir dunia sudah mulai tiba. Para manusia dulu hanya bisa menangis ketakutan karena mereka tahu jika mereka ini adalah makhluk fana yang sangat lemah dan mudah untuk dikalahkan. Tapi tiba-tiba para manusia lemah pun langsung terkejut karena sekarang ada manusia lain yang melawan para monster untuk melindungi mereka. Orang-orang yang melawan para monster disebut player dan mereka terus mengalahkan para monster agar umat manusia tidak musnah dan menang melawan para monster. Player di dunia manusia memiliki kekuatan yang sangat hebat sehingga mereka ini terus bergerak cepat demi bisa mengalahkan banyak monster yang terus bermunculan. Tak hanya itu, di sana juga ada beberapa player yang memiliki kekuatan untuk melindungi semua orang dengan kekuatan yang dimilikinya. Karena adanya kejadian tersebut, dunia pun mulai berubah. Dan sekarang dunia memiliki aturan baru yang harus dilakukan. Di dunia saat ini terjadi sebuah fenomena yang bernama Tower Break. Dan hal itu menyebabkan banyak monster keluar dari sebuah tower yang berada di dunia. Tapi meski begitu kemunculan para monster masih bisa dicegah dan cara mencegah kemunculan dari para monster itu adalah dengan menyelesaikan tower dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Para player yang bertarung demi menyelesaikan tower pun mendapatkan julukan pahlawan. Di sana mereka disebut pahlawan karena rela bertarung demi umat manusia. Namun terlihat saat ini Kang Yosung malah berkata jika ia tidak bertarung demi umat manusia. Dan ia berkata bahwa dirinya hanya bertarung demi mendapatkan uang yang sangat banyak.
Setelah kejadian itu selesai terlihat, saat ini Kang Yosung pun langsung memperhatikan video rekamannya. Kang Yosung memperhatikan monitor milik dirinya dan ia berkata bahwa dirinya tidak menyangka karena di dalam video miliknya terdapat komen yang sangat menyakitkan. Kang Yosung membaca tentang komennya di sebuah forum bagi para player. Dalam forum itu terdapat informasi tentang raid yang dilakukan dan dalam forum itu juga terdapat banyak informasi lain yang cukup penting. Salah satu komen yang meledek Hero King pun langsung dijawab oleh Kang Yosung. Terlihat Kang Yosung pun langsung bingung karena ia tidak mengerti mengapa netizen bisa mengetahui dirinya padahal ia menggunakan akun lain milik dirinya. Kang Yosung pun di sana langsung keluar dari kamarnya karena sekarang ia merasa sumpek dan sedikit kesal setelah membaca komentar dari netizen. Namun ketika ia melihat keluar terlihat sudah banyak reporter yang muncul dan Kang Yosung berkata bahwa ia tidak tahan dengan hal tersebut. Para reporter yang ada di sana pun langsung menanyakan tentang mengapa Kang Yosung mengatakan hal buruk ketika dalam pers sebelumnya. Kang Yosung yang mendengar hal itu langsung menyeringai. Dengan senyum seringainya di sana, ia pun berkata bahwa para artis yang biasanya ada di TV memiliki jiwa yang busuk, jadi ia ingin bersikap apa adanya tanpa menutupi suatu hal sedikit pun. Kang Yosung pun di sana tiba-tiba tertawa dengan lebar. Dengan tatapan tajam mengerikannya, ia pun berkata bahwa sekarang ia akan memberikan hiburan menarik bagi para reporter yang ada di hadapannya. Para reporter yang mendengar hal itu langsung kebingungan. Di sana mereka bingung dengan apa yang dikatakan oleh Kang Yosung barusan. Tiba-tiba mereka pun terkejut karena sekarang ada sebuah getaran kuat yang membuat mereka tidak bisa berpijak dengan benar. Tanah yang ada di sana bergetar dengan kuat karena sekarang season 6 dari Game Kematian sudah muncul. Para wartawan dan reporter pun langsung memperhatikan ke atas dengan wajah yang sangat tidak percaya. Informasi tentang tower pun langsung muncul kembali dan sekarang para manusia harus menyelesaikan sebuah labirin yang tak berujung. Di langit muncul banyak tower dan sekarang semua manusia harus menyelesaikan semua tower itu agar tidak terjadi sebuah break yang bisa menghancurkan dunia. Setelah para reporter sibuk dengan keadaan sekarang, Kang Yosung pun bisa tersenyum senang karena bebas dari orang-orang menyebalkan. Tak hanya itu, di sana Kang Yosung juga membagikan sebuah lembaran agar para manusia membeli kaos milik dirinya untuk mendapatkan pundi-pundi uang tambahan. Notifikasi pun muncul dan memberitahu bahwa sekarang Kang Yosung telah sampai di tujuannya. Kang Yosung yang melihat tempat tersebut pun langsung berkata bahwa tempat itu benar-benar sepi karena tidak ada orang lain selain dirinya. Namun meski begitu Kang Yosung tetap senang dan ia berkata bahwa hari pertama dari season baru kehancuran memang selalu sepi. Tiba-tiba di sana notifikasi muncul dan memberitahu bahwa para monark senang ketika melihat Kang Yosung yang merupakan kontraktor dari Clown Monarch. Iron Monarch tertawa dengan cukup kencang dan karena telah senang ia pun langsung memberikan beberapa keuntungan bagi Kang Yosung. Tak hanya Iron Monarch, di sana ada juga Frost Monarch yang ikut tertawa sehingga ia juga memberikan beberapa hal bagi Kang Yosung. Kang Yosung yang melihat hal itu pun santai saja dan ia berkata agar sekarang mereka semua tertawa dengan apa yang telah dilakukannya. Sambil mengingat semua tindakan sebelumnya di sana, Kang Yosung pun berkata bahwa tindakan yang ia lakukan tidaklah sia-sia. Kang Yosung di sana berpikir bahwa ia sengaja melakukan hal tersebut agar dirinya bisa mendapatkan imbalan dari makhluk di luar nalar yang disebut sebagai monark. Kang Yosung sendiri sekarang semakin terkejut karena di sana ia mendapatkan sebuah blessing tingkat legend. Kang Yosung pun di sana langsung tersenyum dan ia berkata bahwa sekarang semua hadiahnya akan dibuka. Sebuah cahaya pun muncul dan sekarang Kang Yosung akan mendapatkan sesuatu. Terlihat di sana wajah Kang Yosung sangat senang dan ia berkata bahwa sekarang dirinya berharap akan mendapatkan sebuah item atau kekuatan legendaris. Sebuah item legendaris pun muncul, yang dimana Kang Yosung mendapatkan sebuah jubah yang bisa meningkatkan banyak kekuatan miliknya. Kang Yosung langsung menggunakan item tersebut karena ia tahu jika item itu adalah item legendari yang sangat hebat. Kang Yosung menggunakan itemnya dan sekarang ia memiliki ketahanan yang lebih tinggi sehingga sudah siap untuk masuk ke dalam tower yang berada di sana. Kang Yosung pun akhirnya menghilang dari sana karena sekarang ia telah masuk ke dalam tower. Terlihat Kang Yosung pun langsung masuk ke dalam tower dan sekarang ia sudah berada dalam tower yang keadaannya cukup gelap. Tiba-tiba di sana ada sebuah kaki yang bergerak ke arah Yosung. Kaki itu adalah kaki milik para orc dan sekarang para orc akan bersiap untuk menyerang siapapun yang muncul ke dalam tempat tersebut. Kang Yosung yang melihat hal itu langsung tersenyum dan ia berkata bahwa mungkin sekarang ia akan mencoba skill legendary yang telah didapatkannya. Terlihat di sana Kang Yosung pun akan menggunakan sebuah skill tingkat legendary yang dimana skill itu bisa membuat kekuatannya meningkat dengan pesat.
Kang Yosung pun langsung mengeluarkan sebuah senjata miliknya. Di sana ia tersenyum senang karena dirinya tahu bahwa sekarang kekuatannya sudah meningkat pesat berkat Frost Monarch yang sebelumnya telah memberikan sebuah anugerah. Kang Yosung pun langsung melancarkan sebuah serangan pedang es ke arah para orc yang ada di hadapannya. Para orc yang melihat hal itu langsung terkejut karena mereka tak menyangka jika serangan Kang Yosung tadi menciptakan sebuah aura dingin yang cukup mengerikan. Tiba-tiba para orc tak bisa bergerak karena di sana seluruh tubuh mereka membeku akibat aura es yang tadi dilancarkan oleh Kang Yosung. Kang Yosung pun langsung melancarkan banyak serangan ke arah mereka, dan ia melakukan serangan itu dengan cepat dan juga kuat. Setelah membantai para orc di sana, Kang Yosung langsung berjalan dengan santai. Beberapa orc langsung mati, sedangkan beberapa lagi ada kedinginan dan membeku hingga tak bisa bergerak kembali. Notifikasi pun mulai bermunculan, dan notifikasi itu memberitahu bahwa Kang Yosung telah naik level dengan cepat. Kang Yosung berjalan di antara mayat para orc, dan ia berjalan layaknya seorang pahlawan yang telah membasmi banyak kejahatan. Sambil tersenyum senang di sana, Kang Yosung pun berkata bahwa semuanya berjalan dengan baik, dan mungkin sekarang ia akan menyelamatkan dunia sekali lagi. Terlihat Yosung pun datang ke lantai 2 di tower tersebut, dan sekarang ia sudah bersiap dengan senjatanya. Namun ketika masuk terlihat Yosung memasang wajah tidak enak, dan di sana ia memperhatikan keadaan sekarang dengan wajah yang amburadul. Di hadapan Yosung saat ini sudah ada banyak orc yang berkumpul, dan para orc itu terlihat sedang party bersama-sama. Salah satu orc yang ada di sana pun langsung terkejut. Di sana ia terkejut karena sekarang dirinya melihat Yosung yang telah datang. Sambil memperhatikan Yosung di sana, para orc pun langsung mengangkat senjatanya dan mereka berkata agar sekarang Yosung segera bertarung dengan benar. Yosung yang mendengar hal itu langsung tersenyum ke arah mereka dan ia pun berkata agar sekarang para bedebah itu menunggu dengan benar. Yosung langsung meloncat ke arah mereka, lalu sambil bersiap mengeluarkan serangannya ia berkata bahwa sekarang dirinya akan menunjukkan surga pada mereka. Para orc yang melihat hal itu tak takut, di sana mereka tetap mengangkat senjatanya dan sudah bersiap bertarung mati-matian. Beberapa waktu setelah itu, tempat tersebut pun mulai hancur berantakan. Yosung sekarang kelelahan karena ternyata tadi dirinya membantai semua orc yang ada sehingga dirinya naik level. Namun tiba-tiba Yosung pun terkejut karena sekarang ada sesuatu yang mendekat ke arah dirinya. Yosung saat ini sudah bersiap dengan senjatanya. Lalu di sana muncul notifikasi lagi tentang kedatangan dari para orc. Terlihat saat ini muncul orc yang lebih kuat dan para orc itu memblokir jalan yang akan dilewati oleh Yosung. Para orc itu memiliki perlengkapan yang bagus dan sekarang mereka semua sudah bersiap untuk bertarung melawan Yosung. Tiba-tiba di sana Yosung pun terkejut karena sekarang di hadapannya ada sebuah notifikasi yang memberitahu bahwa para monster akan mendapatkan tambahan kekuatan. Para orc yang merupakan monster pun langsung merasakan kekuatan itu dan mereka berkata bahwa sekarang mereka sudah siap untuk bertarung. Para orc pun semakin bersemangat dan dengan teriakan yang sangat kencang di sana mereka berkata agar sekarang pejuang yang akan mereka segera muncul dan bertarung. Mereka pun langsung berlari ke arah Yosung dan mereka langsung bersiap dengan senjatanya untuk membantai Yosung. Yosung yang melihat hal itu pun langsung tersenyum sinis dan ia berkata bahwa sepertinya para orc itu datang untuk membuat dirinya terus bertarung tanpa beristirahat. Terlihat di sana Yosung pun langsung melancarkan sebuah serangan kuat ke arah para orc yang berada di hadapannya. Namun tiba-tiba Yosung pun terkejut ketika melihat sesuatu yang sekarang ada di hadapannya. Terlihat di hadapannya sekarang para orc tidak kenapa-napa dan di sana mereka pun langsung melancarkan serangan kuat ke arah Yosung. Yosung langsung menghindarinya dan dengan cepat ia pun langsung berada di belakang orc sambil bersiap untuk menebasnya. Sebuah serangan kuat pun melayang ke arah si monster. Namun terlihat monster itu tak kenapa-kenapa dan hanya memberikan dampak yang sangat kecil. Yosung langsung menggertakkan giginya. Di sana ia berkata bahwa kemungkinan monster itu adalah orc elite sehingga memiliki ketahanan pada serangan es. Yosung pun langsung meloncat ke atas dan di sana ia menghindari semua serangan yang dilancarkan oleh para monster. Sambil memperhatikan para monster, di sana Yosung berkata bahwa dirinya harus membuat serangan fatal agar bisa membantai mereka semua. Yosung pun ingat kembali ketika dirinya mendapatkan sebuah kartu yang dimana kartu miliknya adalah kartu legendari. Yosung langsung membuka penyimpanannya dan di sana ia langsung bersiap untuk menggunakan sesuatu yang telah ia dapatkan sebelumnya. Ketika melihat kartunya di sana Yosung pun sedikit ragu karena kartu itu memberitahu jika Yosung mungkin bisa mati ketika menggunakannya dengan tidak benar. Para orc sendiri sekarang sudah tidak sabar untuk bertarung. Dengan nada yang mengerikan mereka
mereka berkata agar Yosung turun dan bertarung dengan terhormat. Salah satu orc yang ada di sana pun langsung melemparkan sebuah senjata ke arah Yosung yang sekarang ada di hadapannya. Yosung dengan cepat langsung menggunakan kartunya sehingga di sana langsung tercipta sebuah aura dingin yang cukup mengerikan. Kartu yang merupakan artefak tinggi pun diaktifkan. Terlihat di sana Yosung langsung menciptakan energi dingin yang sangat kuat sehingga bisa membekukan banyak hal di hadapannya. Beberapa senjata milik para orc pun langsung hancur sedangkan Yosung di sana turun ke bawah dengan santai. Saat ini Yosung menggunakan sebuah pedang es, yang dimana pedang es itu adalah hasil dari kartu kuat yang telah ia dapatkan sebelumnya. Para orc yang kesal langsung berteriak kencang. Di sana mereka berkata bahwa sekarang perang habis-habisan akan segera dimulai. Serangan si orc itu pun mengenai Yosung. Yosung pun di sana langsung tersenyum karena ternyata serangan dari si orc tidak berefek sedikit pun pada dirinya. Yosung pun dengan cepat langsung melancarkan serangan balasan yang dimana serangan itu langsung melesat cepat ke arah si orc. Orc tingkat elit itu pun akhirnya mati dan di sana ia tak bisa bergerak lagi karena tubuhnya juga mulai membeku. Yosung langsung naik level, namun meski begitu terlihat sekarang sudah banyak orc yang datang dan bersiap untuk menyerang Yosung. Yosung langsung memperkuat senjatanya dan dengan cepat ia pun langsung menahan serangan kuat dari salah satu orc yang ada di sana. Orc yang tadi menyerang Yosung pun langsung kedinginan dan terlihat di sana tubuh dan senjatanya mulai membeku karena kekuatan milik Yosung. Para akhirnya senjata milik orc itu pun langsung hancur. Dan hal itu langsung membuat si orc terkejut dan tak bisa berkata-kata dengan keadaan saat ini. Yosung sendiri sudah bersiap dengan senjatanya dan sekarang ia akan menyerang para orc kuat yang berjumlah cukup banyak. Yosung langsung membuat sebuah sabetan kuat dan hal itu membuat beberapa orc pergi ke surga dengan cepat. Para orc yang melihat hal itu tidak ketakutan. Di sana mereka terus mengamuk dan mencoba untuk membunuh Yosung yang ada di hadapannya. Yosung yang melihat hal itu langsung menatap tajam dan dengan cepat ia pun mengayunkan senjatanya agar bisa menyerang si orc yang tadi akan datang. Si orc pun di sana langsung terhempas dan mati karena tadi Yosung menyerang dengan cukup kuat. Terlihat di sana Yosung pun langsung bersiap dengan senjatanya kembali. Para orc yang melihat hal itu langsung kebingungan dan di sana mereka langsung menatap tajam ke arah Yosung. Yosung pun di sana membantai para orc yang ada sehingga ia naik level dengan cepat. Yosung terus melakukan serangannya pada para orc. Terlihat wajahnya sangat serius karena ia tahu jika para orc itu cukup kuat sehingga harus diserang dengan benar. Serangan yang Yosung lancarkan ini sangatlah kuat, sehingga di sana serangannya bisa menghancurkan senjata dan juga tubuh milik para orc yang ada. Tubuh salah satu orc yang ada di sana pun langsung terbelah dan sekarang tubuhnya sudah siap untuk hancur berantakan. Yosung sendiri di sana terlihat senang dan ia berkata bahwa sepertinya sekarang lantai tersebut telah ia selesaikan. Namun Yosung pun langsung menghela nafas karena ternyata saat ini estimasinya salah dan sekarang masih ada beberapa monster yang belum tewas. Yosung pun langsung mengeluarkan aura yang mengerikan dan terlihat sekarang ia bersiap untuk melancarkan sebuah serangan terakhir yang sangat kuat. Pada akhirnya para orc yang ada di sana pun langsung tewas dan sekarang Yosung telah berhasil menyelesaikan lantai tersebut. Sambil menginjak mayat para orc di sana Yosung mendapatkan hadiah dan ia langsung membuka hadiah yang telah diberikan oleh sistem. Sebuah kartu yang cukup terang pun muncul. Namun ternyata Yosung hanya mendapatkan normal skill saja. Yosung yang melihat hal itu pun langsung sedikit jijik karena terlihat dirinya hanya mendapatkan sebuah skill step yang jauh dari kata legendary. Sambil berjalan kembali di sana, Yosung pun berpikir bahwa itu mungkin lebih baik daripada tidak dapat sama sekali. Terlihat saat ini Yosung pun berjalan ke sebuah tempat karena sekarang ia ingin menaiki tower lebih tinggi lagi. Ketika masuk ke tempat tersebut, Yosung pun langsung terkejut karena di sana ada seseorang yang berkata bahwa sepertinya Yosung ini tidak mati. Seseorang yang berkata seperti itu adalah seorang wanita dan di sana wanita itu mengatakan bahwa seharusnya Yosung ini mati saja agar bisa menjual semua itemnya. Wanita itu bernama Nata dan ia berkata bahwa seharusnya Yosung ini mati dan menggunakan semua poin yang telah didapatkannya. Yosung pun mengatakan bahwa ia tidak ingin seperti itu dan di sana ia pun langsung meminta sebuah item yang bisa ia beli.
Yosung pun langsung membeli beberapa item dan ia pun masih memiliki banyak poin yang bisa digunakan. Nata yang melihat hal itu langsung memanggil Yosung dan ia berkata agar Yosung menggunakan sisa poinnya untuk melakukan gacha di tempat tersebut. Yosung tak mau melakukan hal tersebut dan terlihat saat ini ia pun bersiap untuk melawan bos monsternya. Bos orc yang berada di sana pun langsung bergerak cepat dan saat ini bos orc itu sudah bersiap untuk melakukan serangan mematikan pada Yosung. Pertahanan yang Yosung lakukan pun di sana hancur oleh orc tersebut dan hal itu langsung membuat Yosung sedikit terkejut. Yosung pun di sana berkata bahwa orcs yang ada di hadapannya itu benar-benar besar sehingga cukup sulit untuk dikalahkan. Terlihat di sana Yosung pun melempatkan sebuah potion api ke arah si orc. Orc besar itu pun terkena potionnya dan hal itu langsung membuat ledakan api pada wajah milik bos monster. Bos monster orc itu langsung terbakar habis-habisan dan saat ini tubuhnya sudah terlihat seperti manusia yang dibakar pada neraka. Namun si orc masih bisa hidup, lalu dengan cepat ia pun berlari ke arah Yosung agar bisa bertarung dengan mematikan. Yosung sendiri saat ini berada di belakang si orc dan terlihat saat ini ia sudah siap untuk melangkarkan sebuah serangan yang bisa mengalahkan orc tersebut. Dengan cepat Yosung pun langsung menyerang orc itu dan hal itu langsung membuat tubuh si orc berlubang seperti milik Aceng di One Piece. Tubuh orc itu sekarang sudah berlubang, sedangkan Yosung saat ini bisa bergerak bebas berkat kekuatannya. Yosung langsung tersenyum. Ia berkata bahwa skill normal yang ia dapatkan tadi ternyata bisa berguna dengan tambahan yang didapatkan. Darah hijau milik orc itu pun mengucur keluar, tapi si orc di sana masih hidup dan dengan aura yang lebih mengerikan ia berkata bahwa sekarang semuanya masih belum berakhir karena ia masuk dalam mode amarah. Yosung akhirnya hanya bisa tersenyum kembali dan ia berkata bahwa sebuah permainan memang tidak akan seru jika terlalu mudah untuk diselesaikan. Orc itu berteriak dengan sangat kencang, lalu Yosung yang melihatnya langsung membuat sebuah skill pertahanan yang cukup kuat. Yosung di sana berkata bahwa kekuatan orcs itu sangat tidak ngotak karena tadi teriakannya pun memberikan damage yang sangat kuat. Terlihat si orc yang dalam mode amarah sekarang sudah berada di depan Yosung dan si orc sudah bersiap untuk menghancurkan Yosung yang sangat sombong. Sebuah serangan kuat pun dilancarkan oleh bos monster tersebut dan hal itu langsung membuat ledakan yang cukup kuat. Tapi Yosung berhasil menghindarinya, dan terlihat saat ini ia sedang menghitung sesuatu dalam pikirannya. Sambil terus menghindari semua serangan milik si monster di sana, Yosung terus menghindar seakan dirinya menunggu sesuatu. Si monster yang melihat Yosung seperti itu semakin kesal, dan ia pun terus menyerang Yosung layaknya banteng merah yang tidak takut pada apapun. Yosung sendiri terus menghitung mundur, karena ia tahu jika si banteng merah mungkin akan kalah. Setelah selesai di sana, Yosung pun tersenyum senang. Ia berkata bahwa sekarang waktunya sudah habis, jadi semuanya telah selesai. Pada akhirnya si orc pun tumbang dan ternyata sedari tadi Yosung ini sengaja menghitung durasi dari kemarahan milik orc tersebut. Yosung yang telah berhasil mengalahkan bos monster itu pun sekarang mendapatkan banyak keuntungan dari sistem. Yosung di sana tersenyum senang karena bahkan ia mendapatkan sebuah skill yang memiliki tingkatan yang cukup bagus. Yosung langsung membuka hadiahnya dan ia menginginkan kekuatan es dari hadiahnya tersebut. Yosung pun terkejut karena saat ini ia mendapatkan sebuah skill Ice Bolt yang dimana itu adalah kartu normal yang dimilikinya. Yosung langsung memasang wajah malas dan ia berkata bahwa game kematian yang ia mainkan saat ini benar-benar sampah dan tidak gacor untuk dirinya. Yosung pun mulai masuk ke lantai berikutnya. Terlihat di lantai tersebut sudah ada banyak monster yang baru dan monster-monster itu sudah bersiap untuk menyerang Yosung yang berada di tempat tersebut. Yosung sendiri langsung bersiap dengan kekuatannya dan sekarang ia akan melawan para monster yang datang. Yosung mengeluarkan skill S yang sebelumnya telah ia dapatkan dan ia keluarkan skill tersebut dengan cukup cepat. Para monster yang terkena serangan itu pun langsung berteriak kencang karena di sana serangan Yosung ini cukup kuat sehingga membuat mereka bisa langsung tumbang. Yosung pun di sana berteriak dengan kencang dan di sana ia menambah kekuatannya agar bisa mengalahkan semua monster yang terus datang pada dirinya. Yosung di sana menciptakan hawa beku di sekitarnya dan hal itu langsung membuat para monster tak bisa bergerak dan mati dalam keadaan yang mengenaskan. Terlihat Yosung pun berhasil membereskan para monster tadi, namun terlihat sekarang gelombang kedua akan dimulai dan Yosung harus bertarung kembali. Para monster pun muncul kembali dan sekarang monster-monster itu membawa senjata tajam layaknya bocil SD yang akan tawuran. Yosung langsung menghela nafasnya. Karena di sana ia tahu bahwa keadaan sekarang benar-benar mencapai dan melelahkan.
Tapi pada akhirnya ia pun tersenyum kembali dan ia berkata bahwa sekarang dirinya akan mengirim para monster itu ke neraka dengan cepat. Para monster yang tadi akan menyerang pun tiba-tiba terdiam karena di sana mereka kedinginan akibat kekuatan yang dimiliki oleh Yosung. Yosung sendiri di sana langsung menyerang dan ia menargetkan para monster yang sudah tidak bisa bergerak agar langsung pergi ke neraka. Yosung pun saat ini langsung menatap tajam karena sekarang ada monster yang berkata bahwa Yosung ini adalah seorang kafir yang menjijikkan. Notifikasi tentang Tower Boss muncul, terlihat Tower Boss tersebut adalah seorang monster yang melayang. Dan monster itu berkata bahwa dirinya akan membuat Yosung tewas agar bisa dikirim pada Demon King. Monster itu di sana menunjuk ke arah Yosung dan ia berkata agar sekarang para pengikutnya maju dan menyerang Yosung secara bersamaan. Para pengikut monster itu sendiri sekarang malah dibantai Yosung. Si monster yang melihat hal itu langsung kebingungan karena ternyata Yosung bisa mengalahkan para monster kecil dengan sangat mudah. Tak hanya itu, terlihat si bos monster juga sekarang terkena sebuah serangan sehingga tubuhnya membeku dan sulit untuk digerakkan. Yosung langsung membekukan dirinya dan sambil berjalan ke arah sana, di sana ia berkata bahwa sekarang dirinya ingin mengetes sesuatu. Yosung mulai menggunakan kartu skillnya dan di sana ia menambahkan kartu skill itu pada pedang yang saat ini sedang ia pegang. Pedang itu pun langsung bercahaya dengan sangat indah karena tadi Yosung memberikan kekuatan maksimum dari kartu yang telah ia dapatkan. Di sana banyak senjata es yang berjatuhan. Terlihat Yosung sekarang memiliki banyak senjata es karena ternyata kekuatan maksimal dari kartu skillnya adalah seperti itu. Yosung sendiri sekarang langsung bersiap dengan salah satu senjatanya. Ia di sana mengambil ancang-ancang dan sekarang ia sudah siap untuk melakukan sebuah serangan kuat. Sambil tersenyum lebar di sana, Yosung pun melemparkan senjata tombaknya barusan dan ia melakukan hal itu dengan cukup cepat. Tombak es itu pun langsung mengenai si bos monster dan hal itu langsung membuat si bos monster kesakitan sekaligus kedinginan karena hal tersebut. Terlihat si bos monster terkena banyak senjata mematikan karena ternyata Yosung ini terus menyerang terus-terusan. Tak cukup sampai di sana, Yosung pun mulai melemparkan senjatanya kembali karena ia ingin membantai monster menyebalkan tersebut. Pada akhirnya monster itu pun tewas dan sekarang Yosung mendapatkan tiket gacha karena telah menyelesaikan towernya. Yosung sendiri di sana berkata bahwa sekarang ia akan menggunakan tiket gachanya karena sekarang ia ingin mendapatkan sesuatu. Yosung saat ini sedang berpikir dengan kekuatannya barusan karena di sana ia tahu jika ternyata kekuatannya cukup kuat sehingga memiliki damage yang sangat besar. Tiba-tiba di sana Yosung pun terkejut karena sekarang di hadapannya ada sesuatu yang mengerikan mulai muncul. Sebuah notifikasi pun muncul dan notifikasi itu memberitahu jika sekarang pada Shadow datang pada Yosung. Yosung yang melihat hal itu langsung terkejut karena di sana ada notifikasi yang memberitahu jika salah satu faksi dari tower tertarik pada Yosung. Notifikasi tentang event spesial tentang faksi pun muncul dan jika Yosung masuk ke faksi tersebut maka ia bisa mendapatkan hadiah yang terbaik. Para faksi itu menggunakan topeng yang mengerikan dan di sana mereka dikenal sebagai para shadow yang berada dalam kegelapan. Para shadow itu di sana memberitahu tentang apakah Yosung akan ikut ke dalam faksinya. Karena hal itu tentu bisa menguntungkan bagi Yosung. Para shadow mengelilingi Yosung dan di sana mereka bertanya tentang apakah Yosung ingin bergabung dengan faksi mereka yang cukup kuat. Salah satu shadow yang ada di sana mengatakan bahwa Yosung bisa menjadi bagian dari mereka jika menyetujui beberapa hal yang nanti akan disampaikan. Yosung pun langsung berpikir bahwa faksi shadow tidaklah buruk, tapi meski begitu ia masih harus mempertimbangkan hal lainnya. Yosung pun berkata bahwa ia ingin bergabung dengan faksi tersebut, tapi meski begitu ia tahu jika di dunia saat ini banyak faksi yang membenci Shadow sehingga mungkin ia akan dalam kesulitan terus-menerus. Si faksi Shadow yang ada di sana pun langsung berkata bahwa tudung mereka akan melindungi Yosung yang akan menjadi bagian dari mereka. Yosung pun di sana mencoba mengatakan sesuatu lagi pada para shadow yang berada di tempat tersebut. Yosung langsung menyeringai dan ia berkata bahwa dirinya ingin mendapatkan banyak hal dengan kata-kata. Sambil tersenyum senang di sana Yosung berkata bahwa sekarang dirinya menginginkan Shadow Beast agar bisa digunakan ke depannya. Para shadow yang mendengar hal itu langsung terkejut karena bahkan di sana Yosung juga ingin diberikan kartu yang memiliki elemen kegelapan. Beberapa shadow yang ada pun langsung kesal dan ia berkata bahwa Yosung ini terlalu berani hingga mengatakan hal tersebut. Di sana, orang yang tidak setuju pun mengatakan bahwa Yosung sangatlah menyebalkan dan ia berharap jika mereka tidak pernah bertemu dengan Yosung lagi. Namun tiba-tiba di sana Yosung pun tersenyum karena sekarang ada seorang shadow yang menyuruh Yosung untuk menunggu dan tidak pergi dari sana.
Sebuah kucing hitam berkekuatan gelap pun muncul, dan kucing itu langsung menatap tajam karena merupakan Shadow Beast. Kucing itu bergerak ke arah Yosung, dan hal itu langsung membuat Yosung sedikit terkejut dan terus memperhatikannya. Yosung saat ini mendapatkan Shadow Beast, dan Beast itu langsung masuk ke dalam tubuhnya. Kucing itu pun menjadi bagian dari Yosung, dan Yosung sekarang mendapatkan banyak poin karena hal tersebut. Yosung pun langsung menggemoy-gemoykan kucingnya, dan ia berkata bahwa kucing itu sangatlah pintar. Tak hanya itu, di sana Yosung juga mendapatkan kartu skill yang bisa ia gunakan. Yosung pun langsung berkata jika itu sangatlah mantap, dan ia sangat senang karena pada Shadow menuruti permintaannya. Pada akhirnya Yosung pun bergabung ke dalam kumpulan para Shadow, dan sekarang ia sudah menjadi bagian dari faksi tersebut. Setelah selesai, di sana Yosung pun kembali ke dunianya, dan ia berkata bahwa sepertinya sekarang game kematian berjalan dengan lancar. Tiba-tiba di belakang Yosung pun muncul banyak orang yang berlari sambil memanggilnya. Yosung yang mendengar hal itu langsung terkejut, dan ia terus memperhatikan beberapa orang yang datang ke arah dirinya. Sambil menghela nafasnya di sana, Yosung pun merasa wegah karena sekarang ada seseorang yang datang lagi. Ternyata yang datang adalah para reporter, dan sekarang mereka sudah membawa kamera sambil bertanya tentang bagaimana caranya Yosung menyelesaikan tower dengan mudah. Yosung pun di sana langsung berkata bahwa hal itu bisa ia lakukan karena dirinya memang sangat hebat. Tiba-tiba salah satu reporter yang ada di sana pun berkata bahwa ia mendengar jika negara Cina juga sudah menaklukkan tower tingkat 4. Ketika mendengar hal itu di sana, Yosung pun langsung bertanya tentang berapa banyak orang yang menyelesaikannya. Mereka pun mengatakan bahwa yang masuk ke dalam tower ada 5 orang, namun sayang yang berhasil selamat hanya Dewa Pedang seorang. Yosung yang mendengar hal itu pun sedikit kesal. Ia berkata bahwa orang tersebut tidak cocok disebut sebagai Dewa Pedang karena ia selalu memakan manusia lain sebagai tameng hidup. Tak hanya itu, di sana para wartawan juga berkata jika sekarang si Dewa Pedang sedang masuk ke dalam tower tingkat 5. Yosung langsung bertanya tentang berapa orang yang ikut. Lalu di sana para reporter memberitahu jika sang Dewa Pedang hanya pergi sendirian saja. Yosung pun langsung tersenyum dan ia berkata bahwa sepertinya si Dewa Pedang itu sedang berjuang mati-matian dari awal. Yosung juga di sana menjelaskan jika Maria sekarang belum masuk ke dalam tower, karena biasanya Maria mengumpulkan item dan skill terlebih dahulu. Si Necromancer sendiri sekarang fokus pada bisnisnya dan kemungkinan ia tidak akan terlalu fokus untuk menyelesaikan tower karena ingin fokus menimbun item di tingkat 4. Yosung pun langsung memejamkan matanya, karena di sana ia pikir jika keadaan sekarang benar-benar merudetkan. Para wartawan sendiri di sana terus bertanya. Mereka bertanya tentang pendapat Yosung mengenai si Dewa Pedang. Dengan wajah yang kesal di sana, Yosung pun berkata bahwa orang yang dikenal sebagai Dewa Pedang itu sudah sinting dan juga gila. Para wartawan yang mendengar hal itu pun langsung kaget dan mereka pun bertanya apakah mungkin Yosung juga tidak akan ikut berlomba dengan Dewa Pedang. Yosung langsung tertawa, ia berkata bahwa dirinya juga sinting. Jadi sudah dipastikan ia dan si Dewa Pedang tidak ada bedanya. Di tengah tower yang sedang melayang, pada akhirnya Yosung pun memutuskan jika ia juga akan masuk ke dalam tower dan memasuki tingkat kelima. Yosung mulai masuk ke dalam tingkat 5 yang ada di tower tersebut, dan ia masuk ke sana dengan wajah yang cukup serius. Ketika masuk, notifikasi pun mulai bermunculan, dan notifikasi itu memberitahu tentang Monark yang mulai memperhatikan Yosung. Yosung yang melihat hal itu langsung tersenyum, karena para Monark sekarang bertaruh bahwa Yosung ini bisa menyelesaikan towernya nanti. Yosung pun berpikir bahwa orang yang berada di dalam tower sudah dipastikan adalah si Dewa Pedang yang sebelumnya dibicarakan. Di dalam tower itu pun dijelaskan bahwa Yosung sekarang akan masuk ke sebuah kekaisaran yang sedang bertarung satu sama lain, dan pertempuran yang akan Yosung lakukan nanti akan menghasilkan sebuah sejarah yang sangat besar. Yosung pun saat ini langsung disuruh untuk memilih faksi yang nanti akan dibantu olehnya. Namun terlihat salah satu faksi yang ada di sana sudah tidak dapat dipilih karena faksi itu sudah dipilih oleh player lain. Yosung yang juga merupakan seorang player akhirnya memilih faksi yang tersisa, dan sekarang ia akan menjadi bagian dari faksi yang tidak diuntungkan tersebut.
Di dunia tower sendiri, sekarang terlihat ada beberapa orang yang terkejut ketika melihat sesuatu yang datang. Mereka terkejut karena sekarang di sana Yosung yang merupakan seorang player muncul sambil memasang wajah malas. Orang-orang yang ada di sana pun langsung mengepalkan tangannya dan mereka berkata bahwa sekarang Tuhan telah membantu mereka. Semua orang yang ada di sana tersenyum senang. Mereka berkata bahwa seorang player telah datang, jadi mereka pasti akan dibantu. Yosung langsung memperhatikan keadaan sekarang dan ia berkata bahwa sepertinya sekarang mereka sedang berada di ruang strategi karena pertempuran akan dimulai. Yosung pun langsung bersiap untuk duduk dan di sana ia bertanya tentang siapa pemimpin dari mereka semua. Ketika mendengar hal itu, para ksatria yang adalah malah terdiam dan mereka memasang wajah yang sangat wegah. Tiba-tiba di sana Yosung pun terkejut karena di sana ada seseorang yang datang sambil berkata bahwa Yosung itu lancang. Terlihat orang yang datang adalah pemimpin dari para ksatria dan orang itu bernama Markus yang berasal dari keluarga kerajaan. Saat si pemimpin berbicara, di sana Yosung pun langsung bertanya tentang apakah mereka bisa menang dalam pertempurannya. Dengan sombongnya di sana orang itu pun berkata bahwa mereka memiliki mental yang kuat, jadi sudah dipastikan akan menang. Ketika mendengar hal itu, Yosung pun langsung kesal, karena bahkan si pemimpinnya terus-menerus memberikan penjelasan yang tidak masuk akal. Pada akhirnya Yosung pun langsung melayangkan sebuah tinjuan ke arah si pemimpin botak tersebut dengan cukup kencang. Yosung memasang wajah yang mengerikan dan ia pun berkata bahwa sekarang yang akan menjadi pemimpin adalah dirinya. Para ksatria yang melihat hal itu pun langsung sedikit kaget sekaligus senang dengan keadaan yang terjadi pada saat ini. Yosung pun sekarang sudah bersiap di bentengnya dan dijelaskan bahwa kekaisaran yang ia pimpin hanya memiliki 5.000 prajurit saja. Yosung berpikir bahwa hal itu sangat merugikan karena lawan mereka memiliki jumlah yang lebih banyak dari dirinya. Tak hanya itu, di sana Yosung juga berpikir bahwa si Dewa Pedang cukup kuat karena ia merupakan apostel dari Iron Monarch. Dijelaskan bahwa biasanya para player ini hanya bisa membuat kontrak dengan satu monark saja dan hal itu membuat para player mendapatkan imbalan dari satu monark. Tapi hal itu berbeda dengan Yosung karena Yosung ini bisa mendapatkan banyak imbalan dari beberapa monark berkat Jester Monarch yang membuatnya menjadi seperti itu. Sebaliknya para monark juga bisa melakukan kontrak dengan banyak manusia, namun hanya ada satu orang yang bisa menjadi apostel dari para monark. Si Dewa Pedang sendiri merupakan apostel dari Iron Monarch dan hal itu pasti membuat si Dewa Pedang dibantu habis-habisan oleh monarknya. Yosung di sana langsung tersenyum, ia berkata bahwa itu mungkin akan bagus karena ia akan mengalami pertempuran yang menyenangkan. Tiba-tiba di sana Yosung pun berpikir tentang keadaan sekarang dan ia berkata bahwa dirinya tidak tahu apakah dunia di dalam tower itu nyata atau sebuah kepalsuan saja. Yosung di sana berkata bahwa dirinya bingung tentang apakah manusia di sana adalah makhluk virtual atau manusia yang memiliki kehidupannya sendiri. Tapi pada akhirnya Yosung pun hanya bisa terdiam, karena sekarang tujuan utamanya adalah menaklukkan tower tersebut. Burung-burung pun mulai terbang di langit tempat tersebut. Para ksatria mulai mengangkat pedangnya dan mereka berkata bahwa sekarang seorang player yang akan menyelamatkan mereka semua sudah tiba. Tak hanya itu, di sana mereka juga senang karena sekarang si gendut yang asalnya memimpin sudah tidak menjabat lagi. Para ksatria yang mendengar hal itu langsung senang, mereka berkata bahwa sekarang si gendut telah hilang jadi Tuhan masih berpihak pada mereka. Yosung yang melihat hal itu langsung senang, ia berkata bahwa sekarang moral para prajurit mulai meningkat karena pemimpin dari mereka sudah mulai berubah. Tiba-tiba di sana Yosung pun terkejut karena sekarang ia mendengar suara gaduh yang cukup kencang. Salah satu kstaria yang ada di sana pun langsung berkata bahwa sekarang kekaisaran telah melancarkan sebuah serangan ke arah mereka. Pasukan Yosung tidak mau kalah, dengan cepat mereka langsung bersiap dengan panah untuk menyerang pasukan kekaisaran. Ketika prajurit kekaisaran memanjat menara dan bersiap menyerang, pasukan Yosung pun langsung bersiap dengan panahnya untuk menembak bebenguk anggota kekaisaran. Anggota kekaisaran tak berhenti di sana, mereka terus bergerak karena ingin menghancurkan kerajaan Yosung. Para ksatria itu terus memanjat ke atas benteng istana agar mereka bisa menang dalam pertarungannya.
Salah satu ksatria yang ada di sana pun langsung berkata bahwa jika mereka bisa mengalahkan mereka, maka momentum dari pertarungan itu akan berpihak pada mereka. Yosung langsung menyeringai. Ia di sana bersiap untuk mengeluarkan Shadow Beast-nya, namun karena namanya terlalu panjang, ia pun memberi nama Shadow Beast itu dengan Blacky. Pada ksatria langsung terkejut karena di sana Yosung mengeluarkan aura yang mengerikan setelah memanggil Blacky. Blacky pun muncul, dan Blacky memiliki tubuh besar dengan bentuk wajah yang sangat mengerikan. Pasukan musuh mulai kebingungan. Di sana mereka bingung karena tadi Yosung mengeluarkan aura mengerikan yang terasa pada bulu kuduk mereka. Aura Blacky pun muncul ke arah mereka, tapi mereka hanya bisa fokus pada keadaan pada saat ini. Pasukan musuh pun mulai kebingungan karena sekarang di tengah mereka terjadi keributan hingga teriakan muncul di mana-mana. Si ksatria yang tadi bingung pun langsung ketakutan karena ia tahu jika sekarang ada sesuatu mengerikan yang muncul ke arahnya. Ternyata hal itu adalah ulah Blacky. Di sana Blacky melancarkan serangan kuat dari tubuhnya sehingga para musuh langsung tewas karena kekuatan tersebut. Tentara musuh langsung kocar-kacir. Di sana mereka berkata bahwa sekarang ada monster. Jadi mereka semua harus lari dari tempat tersebut. Sambil bersiap kabur, di sana mereka berkata bahwa penyerangan gagal. Dan sekarang mereka harus fokus agar bisa kabur dari tempat tersebut. Namun saat mereka kabur, tiba-tiba tubuh mereka pun menjadi beku karena kekuatan milik seseorang. Kekuatan itu dilancarkan oleh Yosung. Dan Yosung sengaja melakukan hal tersebut agar Blacky bisa membantai mereka semua. Blacky pun sekarang muncul dengan mata merah yang mengerikan dan sekarang mulutnya sudah terbuka lebar karena bersiap untuk memakan para manusia yang tadi telah dibekukan. Para ksatria musuh yang sudah beku hanya bisa diam. Di sana mereka tak bisa bergerak karena kekuatan milik Yosung sangatlah besar. Pada akhirnya mereka semua pun menjadi daging cincang dan menjadi whiskas untuk Blacky. Peperangan pun terus terjadi. Terlihat saat ini pasukan Yosung dan juga kekaisaran masih bertarung dengan kekuatan penuh masing-masing. Yosung sendiri sekarang terus bergerak cepat sambil terus mengayunkan pedang kuat yang dirinya miliki. Pasukan musuh yang terkena kekuatan pedang Yosung pun langsung menjadi beku karena kekuatan milik Yosung ini sangatlah kuat. Yosung pun saat ini terlihat menatap tajam. Ia menatap tajam karena sekarang dirinya merasa bingung dengan sesuatu. Sambil memegang senjatanya di sana Yosung pun berpikir bahwa sekarang si ahli pedang tidak berada di sana sehingga membuat ia sedikit kebingungan. Sambil memperhatikan para ksatria di sana Yosung berpikir bahwa para moral pasukannya telah meningkat. Yosung berpikir bahwa sekarang ia ingin mengalahkan si dewa pedang. Tapi meski begitu seorang player tetap tidak akan mati walaupun dibunuh oleh player lain. Yosung berkata bahwa player hanya akan dikeluarkan dari tower jika mereka kalah karena di dalam tower para player tidak bisa saling membunuh satu sama lain. Meski begitu tower bisa saja membunuh seseorang karena kebijakan dari tower tersebut. Yosung pun mengatakan bahwa meskipun ia tidak takut mati, tapi tetap saja ia juga tidak ingin kalah dari tower tersebut. Pasukan musuh sendiri saat ini mulai terdesak karena sekarang mereka harus menghadapi Blacky yang memiliki kekuatan sangat besar. Pada akhirnya pasukan musuh pun banyak yang sudah tewas dan mereka mati dalam keadaan yang mengenaskan karena tertancap pedang dan menjadi makanan bagi Blacky. Yosung pun di sana berkata bahwa seharusnya sekarang si dewa pedang telah muncul karena sekarang sudah banyak korban jiwa yang berjatuhan. Tiba-tiba pedang yang ada di sana pun bergetar dengan kuat. Pedang-pedang yang tadi menempel pada mayat pun mulai terpang karena sekarang pedang itu dikendalikan oleh seseorang. Pasukan Yosung yang melihat hal itu langsung terkejut. Di sana mereka terkejut karena bingung dengan mengapa pedang itu bisa terbang dengan sendirinya. Pedang itu bergerak dengan cepat dan Yosung tahu bahwa itu adalah perbuatan dari si dewa pedang yang mendapatkan skill untuk memanipulasi banyak pedang. Pedang-pedang itu terbang ke arah pasukan Yosung, sehingga Yosung sedikit bingung dengan cara si dewa pedang mendapatkan kartu skill seperti itu. Yosung pun tersenyum, dan ia berkata bahwa kemungkinan dia hanya beruntung hingga mendapatkan skill hebat seperti itu. Sambil menghindari serangan pedangnya, Yosung juga berpikir bahwa mungkin Monarch of Steel menganugerahkan hal itu pada dirinya.
Yosung pun sekarang langsung bersiap dengan senjatanya karena ia tahu jika sekarang di Dewa Pedang akan ada pedang dengan dirinya. What the pak, adu pedang. Sambil tersenyum di sana, Yosung pun berkata bahwa jika ingin adu pedang, maka admin 100 alur cerita memiliki pedang yang sangat besar. Akhirnya Yosung pun langsung tersenyum dan ia berkata, jika sekarang bukanlah waktu bermain-main. Terlihat sekarang sudah ada banyak pedang yang mengarah pada dirinya dan semua pedang itu sudah siap untuk menghantam tubuh Yosung. Yosung dengan cepat langsung mengeluarkan kekuatannya dan ia pun langsung menangkis semua pedang yang datang pada dirinya. Yosung terlihat sangat senang karena di sana ia merasa jika serangan tadi sangatlah mudah untuk ia counter. Yosung saat ini menggunakan sebuah kekuatan bernama Shadow Blade dan hal itu membuat serangannya lebih kuat. Pasukan musuh yang melihat Yosung muncul pun langsung berteriak kencang dan mereka berkata bahwa sekarang player yang menjadi musuh mereka telah muncul. Yosung langsung menyeringai di sana. Ia berkata bahwa sepertinya jika dirinya ini diincar oleh para ksatria dari kekaisaran musuh. Para ksatria musuh pun makin bersemangat. Di sana mereka menambah kekuatannya sehingga bisa menekan pasukan milik Yosung. Yosung tersenyum kembali. Ia berkata bahwa dirinya tidak akan kalah meskipun semangat dan mental dari musuhnya menjadi sangat besar. Yosung langsung mengeluarkan kekuatannya dan hal itu langsung membuat efek es kuat di seluruh tempat yang berada di dekat Yosung. Kekuatan es Yosung pun langsung menghentikan pedang yang melayang dan sekarang Yosung berada di tengah pedang yang sedang terbang di atasnya. Yosung terus memperhatikan pedang yang melayang dengan wajah yang santai dan ia berkata jika serangan itu tak berguna sedikit pun bagi dirinya. Terlihat di sana Yosung pun langsung tertawa meledek dan ia berkata bahwa dirinya pasti bisa menyelesaikan serangan buruk seperti itu dengan sangat mudah. Tiba-tiba di sana Yosung pun terkejut karena sekarang dirinya merasakan sebuah serangan datang ke arah dirinya dengan cukup cepat. Meski ada sebuah serangan di sana, Yosung malah tersenyum karena ia tahu jika hal itu adalah salah satu dari rencananya. Yosung pun tiba-tiba mengeluarkan sebuah perisai yang sangat kuat. Dijelaskan bahwa perisai itu memang sangat kuat karena bahkan bisa memantulkan serangan milik lawan. Orang yang melancarkan serangan ke arah Yosung pun akhirnya terkena serangan dirinya sendiri. Karena tadi Yosung memantulkannya dengan mudah. Orang yang menyerang Yosung adalah si Dewa Pedang, dan sekarang si Dewa Pedang langsung terpukul mundur karena kekuatan perisai milik Yosung. Yosung di sana tersenyum meremehkan, dan ia berkata bahwa kekuatan dari si Dewa Pedang masih belum cukup untuk melawan dirinya. Si Dewa Pedang yang mendengar hal itu pun langsung tertawa, karena di sana ia merasa jika Yosung ini sangatlah sombong. Dengan wajah yang kesal di sana, si Dewa Pedang pun bertanya tentang apa arti menang di dalam tower itu bagi Yosung. Dengan tatapan tajamnya, si Dewa Pedang pun langsung berkata bahwa meskipun benteng tempat tersebut runtuh dan hancur, maka semuanya tetap tidak akan selesai kecuali Yosung berhasil dikalahkan. Yosung yang mendengar hal itu lagi-lagi meremehkan si Dewa Pedang. Ia di sana berkata bahwa si Dewa Pedang itu sangatlah lemah sehingga pasti tidak akan bisa mengalahkannya. Ketika mendengar hal itu, si Dewa Pedang pun langsung berkata bahwa dirinya adalah pahlawan. Ia mengatakan bahwa sebagai seorang pahlawan, maka ia harus melindungi dunia yang ada di tempat tersebut. Si Dewa Pedang langsung bersiap dengan senjatanya. Ia berkata bahwa Yosung yang merupakan pengganggu pasti tidak akan memahami tugas sejati dari seorang pahlawan. Dengan wajah yang sangat kesal di sana, si Dewa Pedang berkata bahwa Yosung ini tidak layak disebut sebagai raja dari para hero karena kelakuannya yang seperti sampah. Yosung pun berkata bahwa itu adalah pidato yang bagus, namun meski begitu di sana Yosung berkata bahwa seharusnya si Dewa Pedang berkaca diri, karena sejatinya ia juga selalu mengorbankan anggota guildnya agar si Dewa Pedang bisa selamat. Si Dewa Pedang yang mendengar hal itu pun langsung menatap tajam, karena di sana ia terkena lautan fakta yang dilontarkan oleh Yosung barusan. Tiba-tiba di sana si Dewa Pedang pun langsung berteriak kencang dan ia berkata bahwa Yosung sekarang akan mati dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Si Dewa Pedang langsung bergerak cepat dan sekarang ia sudah bersiap untuk melancarkan serangan ke arah Yosung yang berada di hadapannya.
Yosung dengan mudah langsung menahan serangannya, dan ia berkata bahwa si dewa pedang ini sepertinya sangat marah karena ia tertampar oleh fakta yang nyata. Pertahanan Yosung tadi pun langsung dihancurkan oleh si dewa pedang. Namun meski begitu di sana Yosung tidak kenapa-napa karena ia menghindari serangannya. Salah satu serangan yang es milik Yosung pun sekarang sedang melayang ke arah si dewa pedang yang menatap dengan wajah kebingungan. Yosung yang melihat hal itu langsung menatap dengan merendahkan, karena di sana ia merasa jika si dewa pedang ini beda level dengan dirinya. Sambil menghancurkan serangan es Yosung di sana, si dewa pedang berkata bahwa kekuatan Yosung ini sangatlah lemah dan serangannya juga masih memiliki banyak celah di dalamnya. Tiba-tiba, di sana si dewa pedang pun terkejut karena sekarang di belakangnya ada Blackie yang bersiap untuk menerkamnya. Dengan cepat ia pun langsung menghindar karena ia tahu jika tadi ia terkena serangan Blackie maka kemungkinan ia akan menjadi Whiskas bagi Blackie yang sedang kelaparan. Sambil berdiri di atas pedangnya, di sana sang dewa pedang pun berkata bahwa sekarang para elder sedang memperhatikan mereka, jadi ia harus bertarung dengan benar. Yosung yang mendengar hal itu langsung tertawa dan ia mengatakan bahwa dirinya tidak ingin repot-repot bertarung dengan si dewa pedang. Yosung pun langsung bersiap dengan senjatanya. Terlihat dengan cepat ia langsung berada di depan si dewa pedang dan sekarang sudah siap untuk memberikan sebuah serangan yang sangat fatal. Si dewa pedang yang melihat hal itu langsung kesal. Ia berkata bahwa perkataan Yosung ini selalu tidak sesuai dengan apa yang akan diperbuat oleh dirinya. Namun tiba-tiba di sana si dewa pedang pun langsung kebingungan karena sekarang ia melihat sesuatu yang aneh di depan dirinya. Terlihat saat ini Yosung sedang meloncat ke bawah benteng dan hal itu langsung membuat si dewa pedang bingung dengan kelakuan yang dilakukan oleh Yosung. Yosung saat ini tertawa senang dan ia sedang berlari menuju ke suatu tempat sambil meninggalkan si dewa pedang yang sudah bersiap untuk bertarung. Si dewa pedang pun langsung ingat bahwa mungkin Yosung ini sedang merencanakan sesuatu karena ia ingin melakukan sebuah rencana yang sangat membagongkan. Terlihat saat ini Yosung bergerak cepat ke arah pasukan musuh dan ia sudah bersiap untuk melakukan sesuatu. Si dewa pedang yang baru menyadari hal itu pun langsung turun ke bawah dan ia berkata bahwa tipu daya milik Yosung ini benar-benar sangat kuat. Sambil mengejar Yosung, di sana si dewa pedang pun berteriak. Di sana ia berkata agar sekarang Yosung berhenti dan tidak melakukan tindakan yang merugikan. Pasukan dari si dewa pedang pun sekarang mulai ketar-ketir karena mereka mendengar jika Yosung sedang mengamuk dengan kencang. Salah satu orang yang ada di sana marah. Ia berkata bahwa keadaan sekarang bisa terjadi karena ketidakbecusan si dewa pedang untuk melindungi mereka. Tiba-tiba semua pasukan yang ada di sana pun terkejut bukan main. Mereka terkejut karena sekarang di hadapan mereka ada Yosung yang mengatakan bahwa ia telah menemukan mereka. Yosung mengeluarkan pedang yang ia miliki ke arah mereka. Dan ia berkata bahwa sekarang ia akan memenangkan game yang sedang dimainkan. Yosung tersenyum lebar dan ia memberitahu jika cara untuk memenangkan sebuah game bukan hanya ada satu cara saja. Saat melihat Yosung yang melesat cepat, pasukan musuh yang ketar-ketir pun berkata agar sekarang mereka melindungi ketua dari pasukannya. Yosung sendiri sekarang sudah mengeluarkan aura membunuhnya dan ia sudah siap untuk membantai semua hal yang menjadi incarannya. Yosung mengeluarkan kekuatannya dengan kuat ke arah para pasukan dan juga ketua dari pasukan tersebut. Yosung pun berhasil menebas ketua dari pasukan musuh. Dan terlihat hal itu membuat ketuanya tewas dengan sangat mengenaskan. Si dewa pedang sendiri di sana berlari ke arah Yosung karena ia kesal tadi Yosung menyelesaikan gamenya dengan cara yang berbeda. Yosung pun tersenyum ke arahnya dan ia berkata bahwa di dunia ini seharusnya semua orang menggunakan otak dan bukan otot saja. Si dewa pedang yang mendengar hal itu langsung kesal setengah mati pada Yosung. Ia pun langsung bergerak cepat dan mencoba untuk menyerang Yosung yang sekarang ada di hadapannya. Namun Yosung malah tersenyum karena sekarang permainan mereka telah berakhir dan semuanya akan dikembalikan ke tempat asal. Senjata yang digunakan oleh si dewa pedang pun menghilang dan bahkan seluruh tubuhnya pun mulai hilang secara perlahan. Si dewa pedang tak bisa melakukan apapun lagi.
Yosung sendiri sekarang tersenyum karena ia telah memenangkan gamenya dan bisa memilih sebuah skill sebagai hadiah dari kemenangannya. Yosung sangat senang dan ia berkata bahwa ia berterima kasih karena si Dewa Pedang sudah kalah dari dirinya. Yosung pun memilih skill energi baja, yang dimana skill itu membuat dirinya bisa memperkuat skill beratribut baja. Si Dewa Pedang marah-marah dan ia berkata bahwa itu semua belum berakhir, dan nanti ia pasti akan balas dendam pada Yosung yang ada di hadapannya. Yosung tak peduli, dan di sana ia malah tersenyum meremehkan pada si Dewa Pedang yang ada di hadapannya. Yosung sendiri saat ini tiba-tiba berada di sebuah tempat entah berantah. Yosung memperhatikan topeng di hadapannya, dan sekarang dirinya dipanggil sebagai orang yang memiliki 1000 talenta, sekaligus 1000 wajah di dunia. Yosung mengambil topeng tersebut, karena topeng itulah yang bisa membuat dirinya menjadi sangat kuat. Berkat topeng itu Yosung bisa menjadi pahlawan yang lebih hebat dari yang lainnya, tapi dengan hal itu juga Yosung tidak akan bisa dimengerti oleh siapapun. Yang memberi Yosung kekuatan itu adalah Joker, dan Joker bisa membuat Yosung mendapat banyak kekuatan dengan syarat. Yosung harus dicemooh dan ditertawakan oleh orang lain. Yosung tak peduli dengan hal itu, dan ia akhirnya menjadi badut Joker demi mendapatkan kekuatan yang tidak terkalahkan. Dan cerita pun bersambung. Halo semuanya, ini admin 100 alur cerita sebenarnya. Admin pengen rekaman dengan suara asli, tapi kemarin setelah rekaman ternyata tenggorokannya langsung kerasa lagi, jadi belum bisa rekaman dengan benar. Semoga kedepannya bisa full rekaman lagi ya. Dan kalau ada yang punya rekomendasi obat asam lambung, boleh komen di bawah ya. Terima kasih, bye-bye.